Mungkin kurang lebih minggu depan lah kita sudah bisa mulai tatap muka ya. Nah, tapi yang terpenting kita persiapkan diri kita ya, karena jangan sampai kalau misalkan memang merasa sakit, kita nggak bisa memaksakan ke sekolah ya untuk keselamatan dan kesehatan bersama. Dan tentunya kita harus bisa menjaga harus bisa menjaga kesehatan kita. Oke, kita lanjut ke pembelajaran kita. Ya. Minggu kemarin Bapak sudah menugaskan ya untuk membaca yang bab 3 yaitu mengenai keautentikan Al-Qur'an. Sekarang Bapak akan membahas, share screen Bapak udah ada di kalian belum? Bentar. Nah. Ya, di sini kita akan belajar pada kesempatan kali ini mengenai bukti-bukti keautentikan Al-Quran, ditinjau dari segi keunikannya dan contoh keautentikan Al-Quran. Nah, sebelum kita lanjut untuk menjelaskan bukti-bukti keautentikan Al-Quran, Bapak mau nanya dulu, apa itu keautentikan? Otentik itu apa? Coba yang tahu. Aktifkan mikrofonnya. Apa itu keautentikan Al-Quran? Ya? Nah, apa itu keautentikan lah? Ya, maksudnya. Apa otentik teh gitu kan? Ya, siapa? Pernah mendengar otentik atau apa ya? Nah, mana nggak ada yang tahu ini teh otentik? Oke, kita lanjut. Otentik itu adalah keaslian atau asli. Contoh misalkan kita ini yang senang bola, misalkan beli jersey yang ori. Nah, yang ori itu biasanya ada bacaan autentik, terus ada ciri-cirinya. Jersey asli itu seperti apa? Bahannya, dari bahan, terus dari apa? Ada ciri khususnya gitu kan, mungkin ada nomor serinya gitu. Nah, itu yang dinamakan otentik, jadi asli. Terus apa dalam Al-Quran itu bukti-bukti otentiknya, keaslian Al-Quran. Ya, Al-Quran ini kan kita tahu merupakan firman Allah, yang mana ya, pada saat bahkan jangankan sekarang ya, tapi pada saat Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, orang-orang kafir Quraisy mereka sudah meragukan Al-Quran. Apakah Quran itu karangan dari Nabi Muhammad atau memang firman Allah? Itu yang membuat orang kafir tidak yakin. Sehingga di sini perlu ada bukti keautentikan, bukti keaslian bahwa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu merupakan
firman Allah. Nah, di sini di dalam Quran sendiri ada ayat menjelaskan mengenai keotentikan Al-Quran. Dan di sini akan kita bahas. Dan begitu juga keotentikan Al-Quran pada saat ini. Al-Quran dijaga oleh Allah pada saat turun ke Nabi Muhammad hingga akhir zaman. Sehingga di sini kita harus yakin bahwa Al-Quran yang ada sekarang itu sama ya dengan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Karena Allah sendiri yang menjaga, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami pula yang menjaga itu Al-Quran, menjaga. Ya, tentunya dijaganya Al-Quran ini melalui hafalan-hafalan orang mukmin ya, yang senantiasa terus menghafal dan mengkaji Al-Quran sehingga sampai kepada kita setelah 14 abad ya, para ulama memberikan terus kemudahan ya dalam kita mempelajari Quran. Tentunya ini harus menjadi motivasi juga bagi kita untuk menjadi ahli Quran. Bagi siapa ya? Bagi generasi-generasi selanjutnya. Jangan sampai Al-Quran ini dilupakan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ya bisa dilihat di sini. Coba Bapak minta bacakan Quran surat Yunus ayat 37 ini oleh Abdul Aziz. Hadir, Pak. Coba bacakan. Terlihat ayatnya jelas? Kelihatan ya? Coba bacakan, aktifkan metana atau mikna. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Kurang jelas Pak ya hurufnya. Oke, sekedap. Nah, gede namanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana hadzal qur'anu ay yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi wa tafsilal kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Nah, Bapak minta satu lagi dari perempuan, coba Sulis Rohma. Ya, Pak. Ya, coba bacakan. Yang mananya, Pak? Yang tadi, ayat tadi, yang atas, Yunus. Surat Yunus, Pak. Ya, yang surat Yunus, ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana
hadzal Qur'anu ayyuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Oke, terima kasih ya buat tadi Abdul Aziz sama Sulis. Sudah bagus bacaannya ya. Nah, wa makana hadzal Qur'an, dan tidak mungkin Al-Qur'an ini dibuat-buat min dunillahi yuftara min dunillah, dibuat-buat selain Allah. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, tetapi Al-Qur'an membenarkan kitab-kitab sebelumnya, wa tafsilal kitab, ya, dan menjelaskan hukum yang telah ditetapkan. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, mir rabbil alamin, dan Quran ini diturunkan Tuhan seluruh alam. Jadi Al-Quran ini tidak mungkin dibuat-buat oleh selain Allah. Tapi Al-Quran membenarkan kitab sebelumnya. Nah, di sini kita perlu melihat sejarah, gitu kan, bahwa Al-Quran ini kan merupakan mukjizat. Ya, sehingga mukjizat itu ya, secara bahasa merupakan melemahkan. Ya, jadi makna mukjizat itu bukan suatu kelebihan atau kekuatan, tapi untuk melemahkan. Melemahkan siapa? Melemahkan lawannya. Sehingga mukjizat para nabi itu berbeda-beda karena zamannya pun berbeda. Ya. Nah, sehingga kalau misalkan mukjizat itu merupakan kelebihan, tentunya Nabi Musa akan merubah tongkatnya seenaknya jadi ular misalnya. Tapi enggak kan? Itu untuk mengalahkan, melemahkan orang-orang ahli sihir pada saat itu. Terus tongkatnya bisa dipakai ngebelah lautan. Nah, di sana kan tentu hanya pada saat itu. Gitu. Nah, termasuk juga Al-Quran. Al-Quran ini merupakan mukjizat maknawi. Ya. Pada saat itu di Mekah merupakan banyak ahli syair. Ya, ahli syair. Nah, datanglah Nabi Muhammad membawa Al-Quran, dibacakannya Al-Quran, ternyata indah bahasanya, redaksinya indah. Nah, tapi masih ada orang-orang kafir yang menyangka bahwa Nabi Muhammad ini mereka-reka. Ya, dia itu bukan firman Allah. Tapi mereka meyakini kata-kata ini sangat indah, Al-Quran ini. Sehingga di sana dalam riwayat bahwa Nabi itu memang buta hurufnya, nggak bisa baca tulis. Itu merupakan kelebihan juga, merupakan mukjizat. Ya. Nah, Nabi itu bukan ahli syair, tapi beliau merupakan orang yang jujur. Sehingga orang-orang yang sadar tentunya ya, mereka akan menerima apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad bukan ahli syair, tapi bisa menyampaikan Al-Quran yang begitu sempurna kepada orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Tapi kalau misalkan ada orang yang memang di dalam hatinya sudah benci kepada Rasul, sebagus apapun mukjizatnya, pernah Nabi ditantang pada saat itu untuk mana mukjizatnya. Setiap Nabi itu ada mukjizatnya. Lalu Nabi kan membelah bulan, tapi tetapnya ayo orang kafir ingin benci, sudah menutup diri gitu kan. Itu masih tetap tidak mau beriman. Nah, makanya Al-Quran ini merupakan mukjizat yang luar biasa, yang mana mukjizat-mukjizat yang lain yang diturunkan kepada Nabi hanya terjadi pada saat itu, tetapi Al-Quran ini berlaku sepanjang zaman. Menjelaskan sebuah hukum, membenarkan kitab-kitab sebelumnya.
Dan Quran ini dijaga oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Sini Allah menggunakan domir nahnu, menggunakan kami, karena ada campur tangan manusia, makhluk Allah yang lain ya, dalam penurunan Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran ini melalui malaikat Jibril. Nabi Muhammad terus para sahabat sehingga sampailah kepada kita. Itu luar biasa. Ini bisa dilihat. Ini Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani, ya, mushaf yang tertua di dunia. Ya. Kalau kita lihat, hurufnya itu tidak ada titik, tidak ada syakal. Coba kalian bisa di zoom itu dilihat. Tidak ada titik, tidak ada syakal, dan itu fatna oge kufi ya pada saat itu. Huruf ba, ta, sa gitu-gitu sama. Ya. Tapi orang Arab bisa membacanya. Ya, sehingga kan dalam prosesnya Al-Quran diberi titik, diberi syakal, sehingga sampailah kepada kita, dipermudah terus ya, membuat inovasi tanpa merubah Al-Quran, ya, memberi makna, memberi tafsirnya kan, oleh para ulama. Bahkan kita dimudahkan oleh ulama itu dengan mereka membuat ikro ya, dan membuat alat belajar lain untuk mempermudah kita membaca Quran. Ya, makanya tidak ada alasan lagi kita untuk tidak bisa membaca Quran. Nah, selanjutnya ya, memahami keautentikan Al-Quran. Bagaimana kita memahaminya bahwa kemurnian Al-Quran ini selalu terjaga sampai hingga akhir zaman. Terus tidak ada satupun yang bisa meniru Al-Quran ini. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, ya, keautentikan Al-Quran. Karena Al-Quran ini nggak akan ada bisa satupun yang bisa meniru dari zaman Nabi sampai sekarang. Bakal terus begini kalimatnya dan bunyinya. Sehingga pada saat nanti ya kita ya bertemu dengan Nabi, terus kita membacakan ayat Quran kepada Nabi, hafalan kita kepada Nabi, itu yang membuat bahwa oh iya umat kurang gitu ya, karena sama, nggak ada perbedaan apa yang dibacakan oleh Rasul dengan yang sekarang. Nah, sehingga di sini ya, Allah menantang orang-orang kafir yang membuat syair-syair itu. Ya, tantang, jadi ada 3 tahap. Ya, pertama, sok bikin secara keseluruhan. Ya, tantang ku Allah di surat At-Tur ayat 33 sampai 34. Ya. Allah menantang supaya siapapun yang meragukan Al-Quran untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran. Am yaquluna tawallah wa yataqawwala bal la yu'minun fal ya'tu bi haditsin mithlihi in kanu shadiqin. Sok bikin Muhammad itu mereka-reka, terus Allah tidak, mereka lah yang tidak beriman. Ya, maka cobalah mereka membuat yang semisal Al-Quran jika mereka orang-orang yang benar. Terus ditegaskan lagi, ayana meskipun jin dan manusia bersatu tidak akan mampu membacakan yang semisal Al-Quran. Nah, yang kedua, kalau bikin keseluruhan Al-Quran, bisa bikin 10 surat yang semisal Al-Quran. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayati wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Jadi mereka itu mengatakan Muhammad telah membuat
membuat Al-Quran. Dipermudah lagi ku Allah, jangan bikin semisal Al-Quran, bikin 10 surat yang misal Al-Quran, terus diajak siapa yang kamu sanggup selain Allah, gitu ya. Nah, jika kamu orang-orang yang dan yang ketiga, di sini Allah juga menantang, kalau misalkan susah bikin 10 surat, bikin semisal Al-Quran susah, bikin 10 surat tuh bisa, tenggelam bahasa surat yang semisal Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Nah, jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, nyata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka buatlah satu surat semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jadi ini ada perbedaannya dalam 3 tantangan Al-Quran. Pertama, bikin satu Al-Quran, coba sana bikin Al-Quran. Di saya bikin 10 surat yang semisal Al-Quran, masih susah, bikin satu surat aja yang semisal Al-Quran. Nah, sehingga sebenarnya pernah ada penyair yang bikin satu surat yang mau menandingi Al-Quran, itu surat Al-Fil. Nah, mungkin ada yang pernah dengar kisahnya ya. Jadi kalau dalam surat Al-Fil kan itu menjelaskan mengenai penyerangan Raja Abraha kepada Ka'bah lalu diserbu oleh burung ababil, gitu kan. Tapi itu merupakan sebuah kisah yang memang sangat maknanya sangat luar biasa, gitu. Nah, jadi pada saat itu kan, nah sedikitlah kita mengenai surat Al-Fil ini. Meskipun judulnya gajah, Al-Fil itu kan gajah. Tapi di dalamnya peristiwa yang sangat luar biasa, yang bahkan pada saat itu Nabi aja belum ada, gitu kan. Nabi belum lahir pada peristiwa itu. Ada lahirnya pas tahun gajah itu, pas penyerangan itu. Nah, pada saat itu kan Raja Abraha itu mereka syirik sebenarnya ke Mekah, karena Mekah itu tempat padahal mah di padang pasir, tapi banyak tapi banyak yang mengunjungi. Setiap musim haji banyak yang mengunjungi, sehingga kakeknya Nabi Abdul Muthalib ya. Nah, Abdul Muthalib itu ya sebagai penjaga Ka'bah tanya, gitu kan, karena negosiasi lah dengan Raja Abraha. Mau nggak misalkan ditutup Ka'bahna supaya ke daerah dia, gitu, untuk orang-orang yang berkunjung pada haji. Dan pada saat itu 100 unta Abdul Muthalib ditahan ya oleh Raja Abraha. Nah, yang dipinta oleh Abdul Muthalib itu ya bukan supaya tidak menyerang Ka'bah, tapi yang dipinta itu justru lucunya Abdul Muthalib meminta supaya mengembalikan unta yang dirampas oleh Raja Abraha. Kan aneh ya, Ka'bahna yang mau dihancurkan, tapi yang diminta itu unta yang milik dia yang ada 100 itu yang supaya dikembalikan. Karena Abdul Muthalib yakin Ka'bah itu ada yang menjaga anak. Karena ada ya yang menjaga anak miliknya lain, bukan milik dia. Nah, dan terjadilah setelah itu serang Ka'bah, ya orang-orang Mekah pada situ sebagian naik ke bukit, ya, biarkanlah apa yang terjadi, ya
pemiliknya nyata Allah. Ternyata benarlah turunlah nyata burung ababil. Nah, setelah itu kan turun ada seorang penyair yang bikin surat sama judulnya Al-Fil, tapi menjelaskan atau mendeskripsikan mengenai gajah, gitu kan. Judulnya Al-Fil. Suratnya kan ya, kurang lebih seperti ini, Al-Fil, gitu kan. Anfuhu tawil, jismuhu kabir, gitu kan. Uzunuhu kabir, gitu ya. Nah, jadi gajah lah, gitu kan. Irungna panjang, terus badannya gede, jalina rebing, gitu kan. Nah, itu kan yang dijelaskan oleh penyair itu. Ya, nggak ada maknanya ya yang seperti itu, karena itu mendeskripsikan gajahnya gajah gitu. Nah, mana di sini tidak ada orang satupun yang bisa membuat satu ya surat ya, atau untuk membuat yang semisal Al-Quran seperti itu. Sehingga kalaupun sampai sekarang ya ada orang yang ingin merubah Al-Quran, ada orang yang ingin menyelewengkan Al-Quran, itu akan terjaga oleh siapa ya? Oleh orang-orang yang hafal Quran ya. Sehingga kita juga ya haruslah menjadi ahli Quran itu yang menjaga Al-Quran ya, hingga sampai nanti terus ke generasi-generasi selanjutnya seperti itu ya. Jadi keautentikan Al-Quran ini, keaslian Al-Quran ini tidak ada seorang pun yang membuat semisalnya, dan tidak ada seorang pun yang bisa merubah Al-Quran ini, bacaan Al-Quran ini dari zaman Nabi sampai nanti akhir zaman. Seperti itu. Sampai sini paham tuh? Mana suaranya teh? Paham tuh? Ya. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Yang mengenai keautentikan Al-Quran. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita tutup saja ya.